Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama saya di sini dalam channel yang saya buka dengan berbagai macam hal seperti rasa curhat gitu ya. Tapi di sini saya mau berani untuk angkat bicara tentang mengenai problema hidup dan juga di sini mengenai orang yang membenci Anda sebenarnya ataupun dapat dikatakan orang yang zalim. Tapi di sini saya cuma share tentang celah-celah hidup mengenai kehidupan kita dan juga apa yang sudah saya alami sebenarnya gitu. Tapi mungkin lebih banyak juga yang lebih berpengalaman dari saya pribadi, terutama orang-orang tua kita ya, yang sudah tahu tentang makna kehidupan dan juga bagaimana menghadapi orang. Tapi saya di sini selaku yang masih muda baru berumur 21 menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dan juga ingin berikan terhadap anak-anak muda sekarang gitu apa yang tindakan mereka. Ya sebenarnya manusia itu kita di sini juga dihadiahkan gitu dua orang gitu. Kalau kita memiliki suatu hal yang berlebih dari mereka terkadang ya ada saja yang tidak doyan ataupun ogah terhadap kita. Dan orang benci kita itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama itu adalah orang yang secara langsung diperlihatkan ditampakkan terhadap kita dan juga yang kedua adalah orang yang tidak ditampakkan pada kita. Yang parah mana? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Namun sebenarnya di dalam kriteria hidup itu kita harus jalani dengan bagus sih gitu. Sebelum mendapatkan dua orang tersebut ataupun orang tersebut ya harus kita pandai-pandai dalam meniti kehidupan gitu. Tak acap pula sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita semua baik dalam ujian ataupun apa ini tuh sebenarnya itu merupakan langkah untuk menaikkan derajat kita. Orang yang dihadirkan hidup Anda sebenarnya untuk Anda ambil hikmah gitu. Jangan acap kali dengan demikian Anda langsung menerima dan juga cacian kemudian Anda mengambil feeling bad gitu. Jangan. Tapi ambillah ya, positifnya gitu. Jangan sesekali langsung mengejat juga walaupun kita dijat sama orang kemudian balas dengan jat. Jangan api main api gitu. Ya kalau bisa jadi air lah gitu. Ya, kayak Avatar itu ataupun Naruto pakai Rasengan ya. Sebenarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan juga pemberi rezeki lagi maha mulia gitu. Acap kali juga mendapatkan cacian nih dan juga cercaan dari orang-orang pandri yang tak berakal, artinya dari manusia juga yang tak patut untuk bersyukur gitu apa yang mereka dapatkan. Maka apalagi saya juga sebenarnya brother nih, sister, ya. Anda dan juga kita sebagai manusia yang selalu terpeleset dan juga selalu salah. Ya kita sendiri juga sudah tahu nih hadisnya ya. Al insanul makanul khata wan nisyan gitu. Tempatnya daripada manusia tempat salah dan juga pelupa, apalagi saya gitu. Tapi kalau bapak ibu mungkin sudah tahu banyak ataupun para santri sudah merupakan hadis yang sudah apa tidak kalau dikepokan lagi tapi sudah memang sudah melekat di dalam otak mereka ya, apalagi bapak ibu yang sudah banyak menghafal hadis, masya Allah gitu ya. Ya dalam hidup ini sebenarnya terutama jika anda adalah seseorang yang memberi nih, anda memiliki suatu keakhlak ataupun kepribadian yang bagus. Kemudian Anda juga termasuk orang yang memperbaiki masalah hubungan orang lain, berikan solusi, bisa membantu orang lain ataupun mempengaruhi gitu, menjadi orang-orang yang bagus di depan orang lain gitu. Anda tidak akan tahu bahwasanya ada orang yang membenci Anda gitu. Kan Anda lihat apalagi berpengaruh terhadap masyarakat dan juga untuk ini ya maka siap-siap gitu. Karena di balik positif pasti ada negatifnya gitu. Di balik bagus pasti ada jeleknya. Maka harus siapkan diri Anda gitu, terima segala hal apapun yang kita dapatkan. Tapi ya laksanakan saja gitu selama Anda berniat positif dan juga baik yang Anda kerjakan, kerjakan. Apapun itu yang demikian orang benci Anda, orang tidak doyan dan juga tidak ogah maupun terhadap Anda, ambil hikmah dari itu semua. Jangan langsung judge mereka juga gitu. Agar Anda kena karma nanti. Ya gitu kata orang. Ya mungkin pula sesekali juga kalaupun Anda ditampakkan oleh orang yang benci terhadap Anda secara langsung, mungkin Anda juga akan dapat cemoohan dan juga hinaan dari orang tersebut yang secara langsung nih. Anda dapat menilai dia gitu, siapa dia dan juga bagaimana dia menilai Anda dalam suatu hal yang Anda dapatkan saat-saat ini. Ataupun pula mendapatkan kritikan pedas secara diam-diam gitu ataupun pahit ataupun sesekali juga Anda pasti mendapatkan rasa yang sayat hati gitu. Tidak sesekali ataupun mungkin ya berulang kali. Tapi ya terima saja dulu brother and sister. Ya bapak ibu terima saja dulu gitu. Jangan terlalu ambil pusing selama anda itu merupakan hasil anda. Ya bentengi semua dengan dalam dan juga luar anda dengan yang maha kuasa. Ya paham lah gitu. Dan sebenarnya bagi mereka ya tidak lain yang mereka itu tidak akan pernah tinggal diam dan mereka melakukan apapun terhadap anda.
sebelum Anda itu sebenarnya masuk dalam liang bumi gitu. Bagi mereka yang merasa bahwasanya dia itu enak terhadap Anda, merasa bahwasanya Anda itu you are my enemy gitu. Anda adalah musuh saya dalam hidup saya gitu. Karena Anda memiliki kelebihan dan juga untuk ini tuh, kenapa saya tidak gitu. Kok kamu yang dapat gitu. Anda akan pasti temukan orang seperti ini. Dan juga yang mereka inginkan adalah Anda berpisah dengan mereka sebenarnya. Adapun bila Anda masih berada di tengah-tengah mereka, maka yang selalu mereka inginkan sebenarnya cuma membuat Anda sedih gitu. Bahkan sampai sesaat juga Anda akan meneteskan air mata kalau Anda tidak kuat. Dan bahkan sampai tidur Anda pun tidak lelap gitu. Ya perlu diingat bahwasannya orang-orang yang duduk di atas tanah sebenarnya tidak akan pernah jatuh gitu. Dan manusia juga tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Adapun bagi mereka sebenarnya ya, brother and sister, orang yang marah terhadap Anda gitu, baik secara nyata ditampakkan di depan Anda siapa orangnya gitu, ataupun yang secara tidak nyata Anda tahu dari dalam secara pribadi dan juga Anda tahu dari orang lain bahwasanya oh itu orangnya gitu. Maka sebenarnya marah dan kesal mereka terhadap Anda ataupun merasa tidak senang terhadap Anda itu karena satu hal, Anda itu orang yang unggul gitu. Anda itu melebihi daripada kapasitasnya dia gitu. Anda itu orang lebih sebenarnya, brother. Bener dah, orang yang lebih. Baik dalam segi hal apa? Mungkin dari segi hal keilmuan, kebaikan, kepribadian, tindak tanduk ataupun harta gitu. Lebih-lebihnya seperti itu. Kemudian Anda saja kalau berada di suatu hal yang sangat mewah nih gitu, Anda dilihat pakai mobil atau apa sedangkan dia tidak apa-apa, kalau orang merasa sakit hati terhadap Anda, pasti mereka akan risih gitu. Dan juga membuat isu lah macam untuk ini terhadap Anda, tapi ambil positif saja gitu. Mungkin itu merupakan caranya Allah berikan Anda untuk mengangkatkan derajat Anda. Tapi sebenarnya juga jelasnya bahwasanya Anda di mata mereka dapat dikatakan ya kalau diambil feeling mungkin Anda termasuk orang yang berdosa gitu, yang tetap terampuni bagi mereka terhadap Anda gitu, yang membenci Anda. Karena yang mereka inginkan itu Anda harus melepaskan semua karunia dan juga apa yang sudah Anda dapatkan saat ini gitu dari Allah terutama. Atau sampai Anda harus meninggalkan semua sifat terpuji Anda dan nilai-nilai luhur yang Anda pegang teguh selama ini dan menjadi orang yang bodoh. Mereka inginkan Anda jadi orang yang bodoh, Anda terlantar, Anda yang menderita gitu. Harus dia yang paling atas, up dan you gitu. Menjadi orang yang pandai dan juga tolol gitu. Itu yang mereka inginkan terhadap Anda. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk menghindari orang-orang tersebut ya, tapi saya sarankan nih gitu, orang yang nyata di hadapan Anda yang membenci Anda, maka ambillah positifnya gitu. Tapi hati-hati, di sana harus Anda sudah siap terima kritikan, Anda dibenci, Anda digoncengkan, Anda digosipkan, untuk ini tuh terima saja gitu. Cukup Anda berbuat baik dan juga untuk itu terserah, aturkan saja dan juga berikan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan juga bagaimana orang yang secara tidak bagus ataupun secara tidak langsung nih terhadap Anda, ya Anda juga ambil kesimpulan dari ini tuh. Siapa tahu juga Allah juga ngasih jalan bahwasanya ada orang yang benci Anda di luar itu gitu. Tapi biasanya yang paling parah ini yang secara Syria bahasa anunya gitu, filosofnya gitu, atau bahasa Arabnya secara Syria ini yang kita tidak tahu apa-apa gitu. Jangan sampai nanti berkelakuan macam lah terhadap kita, merusak kita baik dari dalam dengan berbagai macam ilmu mistik lah macam itu. Tapi mudahan jauh gitu, amin ya rabbal alamin. Ya oleh sebab itu pesan saya, waspadalah terhadap mereka gitu. Ya katakan saja atau buatkan saja bahwasanya kuatkan jiwa Anda untuk mendengarkan mereka, cemoohan mereka yang secara nyata, hinaan mereka yang secara jelas terhadap Anda. Ya bersikaplah Anda seperti batu cadas, tetap kokoh berdiri meski ditempa butiran-butiran salju gitu, yang menerannya setiap saat. Tapi dengan demikian ia justru semakin kokoh karenanya gitu. Artinya jika Anda merasa terus terpengaruh oleh kritikan mereka ataupun cemoohan mereka yang secara zahir di depan Anda gitu, berarti Anda sudah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan juga mencemarkan kehidupan Anda. Maka dari demikian, padahal sebenarnya yang terbaik adalah menjawab ataupun merespon kritikan mereka dengan cara yang bagus. Tunjukkan lagi akhlak Anda, kebaikan Anda. Kalaupun mereka sakit hati, yang penting Anda tidak buat sakit hati sampai Anda berdosa. Kan mereka bukan Anda gitu. Tapi tetap bentengi Anda dengan segala macam keinginan. Tetap bersama Allah gitu, all the time gitu, dimanapun Anda berada, wherever you are ya. Acuhkan saja mereka gitu. Dan juga jangan pernah merasa tertekan oleh setiap upaya dan apa mereka lakukan terhadap Anda untuk menjatuhkan Anda.
Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu sebenarnya pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk Anda, gitu. Tapi kita yang tidak sadarnya, terkadang kita sudah dikasih diumpat ataupun digosip, kita balik menggosip. Kita sudah dikritik, kita balik mengkritik. Kita dipukul, kita pukul lagi. Jangan, brother and sister. Ya, jangan tetanggaku. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Ya, ambil positif hikmahnya lah gitu. Kalau bagi orang-orang tua, mana mungkin membuat seperti ini. Sudah zamannya malu, orang kita sudah tua gitu katanya. Masa mau kita buat malu apa kata tetangga gitu. Tapi bagaimana? Yang kebanyakan itu terjadi lah. Orang yang baru-baru kawin, nikah gitu. Sama seperti yang belum nikah gitu ya. Apalagi anak-anak yang masih baru puber gitu, anak-anak remaja dewasa seperti itu, saling umpat, saling membalaskan positif positif, negatif negatif, terus api makan api gitu. Tapi sebenarnya untuk membentuk karakter ya mulai dari sekarang gitu. Maka dari demikian, cuma satu ambil kesimpulan, semakin tinggi derajat Anda dan posisi Anda sebenarnya yang Anda duduki, sebenarnya semakin pedas pula dan juga semakin besar pula ujian Anda. Artinya kan apa? Karena Anda mampu sebenarnya. Seandainya Anda tidak mampu terima yang ini, terima bahwasanya Anda akan dikucilkan, Anda dikasih dari Allah, bahwasanya ada orang yang tidak benci terhadap Anda. Sebenarnya itu merupakan jalan bahwasanya Anda untuk dinaikkan derajat. Makanya dari demikian ambil kesimpulan dan untuk itu harus Anda tingkatkan keimanan lagi untuk menjaga diri Anda dari orang-orang yang sirih membenci Anda, yang memperlakukan Anda dengan macam lah untuk ini tuh nanti gitu ya. Makanya betapapun Anda kesulitan yang sudah Anda dapatkan, dari demikian cukuplah Anda serahkan terhadap Yang Maha Kuasa. Kalaupun bahasa daripada petua Tuan Guru di sini ataupun yang kita kenal ulama karismatik di Lombok, Tenggur Bajang, ya Anda lihat wataknya dia, Anda dapatkan bagaimanapun mereka bencinya terhadap Anda sudah tahu siapa dia, Anda pun sudah menilai dia. Tetaplah berbuat baik, karena semuanya akan kembali pada dia masing-masing gitu. Ya, pesannya cukup sampai di sana saja ya. Untuk semuanya, ingat cuma satu. Jangan balas api dengan api. Tapi kalau bisa Anda jadi air. Dan kalau bisa apapun yang sudah kita dapatkan di dunia ini, orang benci Anda maupun tidak, itu semuanya dari Allah gitu. Dan juga merupakan jalan Anda untuk memperbaiki dan juga harus berkualitas kembali. Allah menginginkan Anda berkualitas dengan jalan demikian. Allah menginginkan derajat Anda menjadi lebih bagus dengan jalan demikian. Maka terimalah gitu. Selama Anda berbuat baik, Allah pasti akan kasih jalan terbaik. Bagaimanapun jalan orang untuk menjatuhkan, selama Anda berada di jalan Allah, pasti Allah memberikan terbagus. Yakinilah. Ya mungkin itu dari saya, pesan saya untuk singkat yang pada saat ini. Mohon maaf saya selalu ngerekamnya malam ya, untuk ini tuh biar rasa curhat gitu diri Anda gitu. Kalaupun ada nanti tuh kritikan dan juga itu, saya akan coba open untuk komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk benah hidup ya. Besok lagi kita akan sambung untuk celah-celah hidup selanjutnya. Thank you brother and sister in ama.